Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin ikhwatiman, pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah di penghujung Ramadan ini kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Hadirin ikhwatiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita senantiasa ingin sesuatu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah kita maupun doa-doa kita, dan penuh harapan-harapan, tapi terkadang kita lupa proses untuk diterima dan tidaknya ibadah kita itu terkait dengan masalah apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, dengan cara apa kita mendapatkan makanan itu, apakah itu caranya ataupun dana, itu mempengaruhi terhadap diterima dan tidaknya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Baqarah 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulillah in kuntum iyyahu ta'budun. Allah menyuruh kita, orang-orang yang beriman, untuk memakan, mengkonsumsi makanan yang halal, makanan yang baik, makanan yang halal dan makanan yang baik. Nah, kenapa Allah menyampaikan itu? Itu ada kaitannya dengan di akhir ayat itu, in kuntum iyyahu ta'budun. Itu pun jika kamu sekalian ibadah hanya kepada Allah. Maklumnya, ketika kita hanya beribadah kepada Allah, maka kulu min thayyibati ma razaqna, hendaklah kalian makan dari rezeki Allah yang baik, yang halal. Itu pun kalau kamu sekalian ibadah hanya kepada Allah. Nah, ikhwatiman, suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Rasulullah. Beliau memohon kepada Rasulullah agar dirinya manakala berdoa kepada Allah senantiasa diijabah. Sebab tentu saja kalau Rasulullah sudah pasti ketika beliau memohon, ketika dia berdoa, tentu saja Rasulullah terus diijabah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun ingin seperti itu. Kemudian datang kepada Rasulullah dan menyampaikan hal itu. Ya Rasulullah, ud'ullah. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk supaya aku menjadi orang-orang yang mustajab doa, orang-orang yang senantiasa diijabah doanya. Tolong sampaikan, tolong doakan aku. Bagi seorang Rasul mudah untuk mendoakan itu, tapi Rasulullah tidak begitu saja langsung mendoakannya. Tapi Rasulullah menyampaikan kepada Sa'ad, ya Sa'adun, ati makan. Ya Sa'ad, bersihkan makanan. Begitu saja Rasulullah menyampaikan. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Sa'ad, satu suap saja makanan yang masuk ke mulut kamu, kemudian jadi darah, jadi daging, jadi tenaga, kemudian kamu dengan tenaga itu beribadah, maka ibadah kamu tidak akan diterima 40 hari 40 malam dari satu suap makanan yang haram saja. Nah, ikhwatiman, makanya Allah menyampaikan kulu min thayyibati ma razaqnakum, kemudian akhirnya in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kamu sekalian beribadah hanya kepada Allah, maka atim mat'amaka, bersihkan makanan. Sebab makanan yang haram itu yang masuk ke tubuh kita itu akan menjadi penghalang atas doa-doa kita. Doa itu ibadah, akan menjadi penghalang diterima dan tidaknya doa kita itu tergantung dari makanan yang kita makan. Kalau yang kita konsumsi itu dari barang yang haram, tentu saja itu menjadi hijab, penghalang bagi kita untuk diterimanya doa itu. Dan sebaliknya, dengan makanan yang halal yang kita konsumsi, doa kita dikabulkan,
kemudian juga amal ibadah kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di muka bumi ini, maka berhati-hatilah dalam mencari nafkah. Carilah nafkah yang halalan thayyiban, makanlah makanan yang halalan thayyiban, sehingga aktivitas ibadah kita ini tidak sia-sia, sehingga keluarga kita pun mengkonsumsi hasil dari nafkah yang baik, dan semuanya pun dipakai untuk ibadah, dan ibadahnya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh ketika kita mencari nafkah dan makan makanan yang diharamkan oleh Allah, maka itu akan menjadi penghalang dari diterimanya doa dan ibadah kita. Begitupun dengan mengkonsumsi yang dihalalkan oleh Allah, cara mendapatkannya pun yang dihalalkan oleh Allah, maka ibadah kita pun, doa-doa kita pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah, hendaklah kalian berdoa kepadaku, aku ini dekat dengan kalian, insya Allah aku akan mengabulkan apa yang kalian inginkan, apa yang ingin kalian harapkan. Modalnya tadi atim mat amaka. Itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita yang digembleng oleh bulan Ramadan supaya berhati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam beribadah, begitupun hati-hati dalam konsumsi makanan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang takwa, sehingga doa dan ibadah kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.